Halo, selamat pagi, Om Swastiastu. Apa kabarnya teman-teman dan sahabat serta pemirsa yang ada di rumah? Berjumpa kembali dengan saya Dina dari Divisi Marketing Rumah Sakit Bali Med Buleleng. Dalam program Bincang-Bincang Pagi hari ini, kita akan mengangkat topik yang sangat menarik tentunya, gitu ya. Ayo diajak join teman-teman yang masih ada di rumah, ataupun misalnya Anda punya rekanan, kerabat, sahabat atau keluarga gitu yang sedang stay at home dan juga dengan aktivitas di rumahnya karena hari ini weekend gitu ya, boleh diajak untuk menyaksikan live streaming dengan topik yang sangat menarik pada pagi hari ini. Oke, tetap patuhi himbauan pemerintah teman-teman dan sahabat yang ada di rumah untuk stay at home, physical distancing gitu, dan juga ingat perilaku hidup bersih dan sehatnya. Sudah berapa kali nih cuci tangan dari pagi hari gitu ya. Anda juga harus tetap mengingatkan keluarga Anda untuk jaga kesehatan, dan jangan lupa tetap untuk update informasi seputar dunia kesehatan bersama dengan keluarga dan juga teman-teman Anda. Oke, pada pagi hari ini teman-teman dan sahabat di rumah, kita sudah kedatangan tamu, seorang ibu gitu ya, yang sangat cantik tentunya. Pada pagi hari ini kita kenalan dulu. Selamat pagi Ibu. Oke, beliau adalah Ibu Nimade Ayunda Darmatirsani, seorang psikolog dari Rumah Sakit Bali Med Buleleng gitu ya. Perbincangan pada pagi hari ini kita akan mengangkat topik dengan topik parenting, yaitu seputar pola asuh untuk anak gitu Ibu Tirsa ya. Oke, ayo teman-teman yang ada di rumah silakan diajak bergabung teman-temannya atau keluarganya yang punya anak yang kiranya gitu ya, yang ragu-ragu ada tanda-tanda semisalnya bagaimana sih sebetulnya mental yang normal atau bagaimana pertumbuhan dan perkembangan mental seorang anak agar tumbuh dan kembangnya juga baik gitu ya. Anda juga bisa berkonsultasi langsung dengan psikolog kami gratis di acara live streaming ini. Oke. Nah, Ibu Tirsa sehat hari ini? Sehat. Oke, tentunya dengan seorang ibu menjadi ibu dari 3 orang anak ini luar biasa sekali Bu ya. Di pagi hari Anda harus membagi waktu gitu bagaimana mengasuh anak dan juga bekerja. Gimana Ibu Tirsa? Ya, tentunya pasti agak lebih ribet ya ketika kita punya anak lalu bekerja. Bagaimana kita juga harus membagi waktu terkait dengan pekerjaan dan keluarga gitu ya, supaya kita juga bisa memantau bagaimana tumbuh kembang anak itu sendiri. Oke. Gitu. Sehingga tidak 100% dipasrahkan kepada orang rumah gitu ya. Iya. Karena tentunya perkembangan anak itu ditentukan oleh bagaimana sikap orang tua dalam pengasuhan itu sendiri. Oke, walaupun di satu sisi ibu adalah seorang wanita karir gitu ya, bekerja, tapi juga di sisi lainnya Anda adalah orang tua yang tentunya punya kewajiban untuk mengasuh anak di rumah. Oke, Ibu Tirsa, pagi ini kita mengangkat topik menarik yaitu tentang parenting. Kenapa sih mengangkat topik ini dan seberapa penting sebetulnya teman-teman dan sahabat yang ada di rumah tahu tentang konsep parenting yang baik? Iya, seberapa penting parenting itu tentunya sangat penting ya. Untuk orang tua yang sudah memiliki anak perlu tahu bagaimana parenting yang baik untuk anak-anak itu sendiri. Tidak hanya orang tua, mungkin pengasuh juga perlu tahu bagaimana cara mengasuh yang baik dan benar untuk anak sehingga tumbuh kembangnya bisa lebih optimal gitu. Ya. Nah, parenting sendiri itu merupakan suatu cara untuk mengasuh anak dengan baik dengan melihat karakteristik anak itu sendiri gitu. Oke, berarti kembali lagi individu itu unik Ibu Tirsa ya. Kalau semisalnya mau mengasuh satu orang anak, tentunya di anak kedua tidak bisa disamakan. Demikian juga yang lainnya gitu. Betul. Jadi anak itu unik ya. Jadi berbeda-beda tiap anak. Jadi tidak bisa pola asuhnya sama gitu. Tapi garis besarnya pola asuh apa yang harus diterapkan pada anak kurang lebih sama gitu ya. Pola asuhnya harus demokratis tadi dalam mengasuh anak. Tetapi bagaimana kita pendekatannya pada anak itu bisa berbeda-beda, tergantung tipe anak itu sendiri gitu. Iya, oke. Sebelum kita lanjut nih Bu Tirsa, kita bicara soal bagaimana sih pola asuh yang demokratis itu. Apa sih sebetulnya ramalan terburuk seorang psikolog gitu dengan anak-anak yang zaman saat ini mungkin kemudahan teknologi dapat diakses dengan mudah, pola asuh di mana orang tuanya sibuk berkarir gitu. Apa ramalan terburuknya kalau hal ini tetap kebablasan gitu, Mbak? Parenting yang
itu sebenarnya memiliki dampak yang buruk pada anak ya. Terutama pada perilaku anak. Jadi anak itu akan meniru perilaku orang terdekatnya. Ketika perilaku orang tua atau orang terdekatnya itu kurang baik, maka dia akan mengikuti pola perilaku tersebut, kayak gitu. Jadi ramalan terburuknya ya ketika parenting itu tidak dijalankan dengan baik, akan ada gangguan psikologis yang dialami oleh anak, gitu ya. Kita sering melihat kenapa sih anak-anak sekarang kok kayaknya tidak suka mentaati aturan, Iya, gitu ya. betul Bu. Melenceng dari nilai-nilai norma, gitu ya. Nah, itu mungkin pada saat anak itu usia 2-3 tahun yang dia mulai tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, itu tidak diberikan arahan. Jadi, Dek, yang ini tidak boleh ya, ini boleh ya, itu tidak diberikan arahan, sehingga itu menjadi anak yang ya terobos aja gitu. Pokoknya saya maunya ini gitu. Nah, itu yang harus dihindari. Tapi Mbak, kalau saya melihat nih di lingkungan keluarga saya dan juga rekan kerja, kalau misalnya anak-anak zaman sekarang itu sangat teliti gitu Mbak ya. Bisa jadi apapun yang dia lihat, dia berusaha bertanya kenapa sih bisa seperti itu. Nah, imajinasi atau keinginan ingin tahunya itu lebih daripada, mohon maaf, mungkin pada saat dulu gitu anak-anak memang tidak lebih aktif. Saat ini anak-anak sangat aktif. Gimana sih Mbak sebagai orang tua harus menyingkapi sikap anak seperti itu? Kenapa anak zaman sekarang lebih aktif gitu ya? Lebih banyak ingin tahu gitu ya. Sebenarnya dulu juga kayak gitu, sama. Cuman zaman now itu kan memang asupan nutrisi itu lebih baik gitu ya, sehingga tumbuh kembang otaknya lebih bagus gitu ya. Sehingga dia ada keinginan yang lebih atau lebih aktif gitu. Aktif dalam tanda positif ya, bukan aktif yang seperti anak hiperaktif, tapi anak yang aktif sesuai pada umurnya gitu. Nah, itu bagaimana sebagai orang tua menghadapi anak yang aktif gitu ya. Nah, orang tuanya mesti lebih empati tuh. Kadang-kadang orang tua kurang sabaran untuk memberitahu bagaimana apa yang diinginkan oleh anak, apa yang ditanyakan oleh anak. Itu orang tua lebih kadang-kadang udah gitu, jangan tanya terus gitu ya. Nah, itu sebenarnya orang tua mesti lebih memberikan perhatian khusus pada mereka, anak-anak yang usianya 4-5 tahun itu mulai banyak cari tahu ya. Kenapa ini mah, kenapa itu mah, apa sih itu mah gitu. Nah, itu emang tumbuh kembang dia pada umur itulah dia mulai optimal gitu. Mulai mencari tahu ya, golden period ya. Nah, itu anak mulai mencari tahu bagaimana apa sih yang ada di sekitarnya ini gitu. Jadi orang tuh harus menjelaskan gitu. Nah, seberapa penting sih sebetulnya Mbak kehadiran nyata seorang tua itu dalam keseharian anak-anak Mbak? Orang tua diharapkan tidak hanya hadir secara fisik, tetapi secara psikologis juga hadir, gitu ya. Jadi orang tua hadir itu maksudnya adalah orang tua ada dan memberikan pemenuhan kebutuhan psikologis dengan baik gitu. Artinya apa? Kayak kita memberikan kasih sayang yang penuh, perhatian yang penuh gitu ya. Sehingga anak ini merasa bahwa saya tuh nyaman dengan orang tua saya. Gitu. Itu yang paling penting. Hadir secara psikologis, hadir secara fisiknya ada, tetapi ternyata dia nggak punya rasa empati yang tinggi. Nah, itu agak susah itu. Tapi Mbak Ibu Tirsa, kalau boleh saya jujur, ini mungkin saat ini tidak banyak orang tua yang bisa menjadi figur seperti tadi Bu Tirsa sampaikan gitu ya. Kebanyakan mungkin seorang tua yang mungkin dengan karirnya gitu, entah dia tidak bisa hadir atau tidak bisa menjadi figur yang baik secara langsung di depan anaknya. Nah, bagaimana dengan kondisi hal ini? Kalau misalnya dengan keluarga yang mohon maaf ini orang tuanya dengan sikap dan kebiasaannya setiap hari mungkin sedikit jauh dari hal-hal normal yang seharusnya dimiliki oleh seorang figur di hadapan anaknya, itu gimana caranya Mbak? Orang tua itu memang tidak ada yang sempurna ya, tapi orang tua bisa mengusahakan melakukan yang terbaik untuk anaknya. Ya.
Jadi mesti sadar penuh bahwa ketika kita sanggup memiliki anak berarti sanggup untuk bertanggung jawab atas tumbuh kembang anak itu sendiri. Nah, ketika kita ada tanggung jawab sebagai orang tua, maka kita akan mencari tahu seperti apa sih saya harus bersikap pada anak saya. Ya, pola pengasuhan seperti apa yang sesuai pada anak saya. Itu akan dicari tahu pada orang tua. Ketika orang tua itu memiliki tanggung jawab, makanya zaman sekarang banyak sekali yang belum siap menjadi orang tua, tetapi harus terpaksa menjadi orang tua karena mungkin kecelakaan gitu ya, hamil duluan dan sebagainya. Nah itu artinya kan secara psikologis dia belum siap menjadi orang tua. Ya itu. Nah bagaimana cara membenahinya ya? Kalau mungkin bapak ibu yang kesulitan memahami anaknya perlu mencari bantuan seorang ahli psikolog gitu ya, supaya teratasi masalahnya gitu. Kalau terus berlarut melakukan suatu kesalahan pada anak, di kemudian hari akan anaknya yang memiliki dampak buruk itu gitu. Oke, jadi kembali lagi bagaimana orang tua itu harus mau belajar gitu Ibu Tirsa ya, bagaimana menjadi orang tua yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Jangan sampai, mohon maaf ini Bu Tirsa, banyak ini orang tua yang menuntut saja agar anaknya untuk menjadi baik gitu, tapi mohon maaf dalam pola asuhnya, kehidupan sehari-harinya orang tua tidak mendampingi ini sepenuh hati. Contohnya situasi saat ini deh Ibu Tirsa, belajar di rumah. Nah, gimana sih, seberapa penting sih kehadiran orang tua sebetulnya mendampingi itu? Anak itu nggak bisa menjadi anak yang ideal 100% ketika orang tuanya tidak ada untuk dia. Anak tidak mungkin bisa tiba-tiba menjadi seperti ini gitu kalau nggak ada pengasuhan yang baik dan benar. Nah, sama itu gitu. Jadi orang tua kan bisa mengasuh yang benar gitu, sehingga anak ini menjadi anak yang diinginkan oleh orang tuanya. Artinya menjadi anak yang misalnya patuh gitu, bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik gitu kan. Itu kan tuntunan orang tua tentunya ya. Bagaimana orang tua mengarahkan anaknya dengan baik gitu. Nah, untuk di zaman pandemi ini kan memang anak-anak juga belajar di rumah ya. Nah, lagi-lagi saya bilang orang tuanya mesti ada gitu untuk membantu anaknya dalam proses belajar, apalagi belajar terkait pelajaran di sekolah ya. Nah, anak itu perlu untuk dibimbing mana yang harus dia kerjakan gitu ya, seperti apa yang dia harus kerjakan, itu perlu bimbingan gitu. Nah itu mesti dijalani selama pandemi ini, walaupun memang susah, ada orang-orang yang sedang bekerja untuk meluangkan waktu, tetapi paling enggak meluangkan waktu ya 2 jam lah gitu ya untuk bersama dengan anak ya. Oke. Mbak, ada kekhawatiran nih dari orang tua untuk menjadi figur yang baik. Bagaimana sih sebetulnya caranya untuk menjadi orang tua yang baik di hadapan anak itu seperti apa? Apakah harus mengikuti semua keinginan anak atau sebaiknya bagaimana, Mbak? Mungkin saran juga nih bagi calon orang tua gitu, bisa jadi teman-teman yang ada di rumah ya, calon orang tua muda dan atau yang saat ini sudah menjadi orang tua tapi juga mengalami hambatan atau kesulitan untuk mendidik anaknya sesuai dengan keinginan orang tua. Silakan. Bagaimana cara mendidik anak yang baik ya? Kita mesti paham betul bagaimana pola pengasuhan baik dulu ya. Pola pengasuhan itu ada 4, Bapak Ibu. Yang pertama adalah otoritatif yang disebut dengan demokratis, kedua adalah otoriter, ketiga adalah memanjakan, dan yang keempat adalah mengabaikan. Nah, mana yang paling baik? Sebenarnya yang paling baik, paling ideal adalah yang demokratis. Artinya anak diberi kebebasan dalam menentukan pilihannya, mengambil suatu keputusan ya, mampu bertanggung jawab atas kehidupannya. Namun banyak orang tua yang belum paham tentang itu, gitu. Sehingga kadang-kadang orang tua cenderung otoriter gitu ya, atau memanjakan gitu ya. Kadang-kadang orang tua tuh belajar dari permasalahan yang lalu, mungkin orang tua merasa dulu susah gitu ketika punya anak, dia tidak ingin anak itu susah seperti orang tuanya gitu. Sehingga cenderung memanjakan, dan tanpa disadari itu akan membuat anak itu tidak berdaya di kemudian hari. Karena apa? Karena semua diatur, semua diberikan
tanpa dia harus melakukan itu sendiri dengan tanggung jawab dia gitu ya. Jadi selalu diberikan apa yang dia mau, selalu ya akhirnya dia tinggal duduk dapat apa gitu. Nah itu akan membentuk anak yang tidak berdaya gitu sih. Oke, baik Mbak. Tadi Ibu menyatakan bahwa pola pengasuhan itu ada 4, demokratif, otoriter, memanjakan, dan yang keempat mengabaikan. Oke, tadi mungkin sekilas menarik sekali tentang konsep pola asuh memanjakan dan juga mengabaikan gitu Mbak ya, sehingga nanti individu yang akan terbentuk juga dia tidak bisa bertanggung jawab, tidak pede dengan dirinya sendiri gitu Mbak. Mungkin kita bahas tentang topik yang pertama dan kedua Mbak. Yang menarik ini, sebetulnya banyak orang tua yang tidak sadar gitu Ibu Tirsa ya, termasuk orang tua saya mungkin, apakah pola asuhnya sudah termasuk demokratif atau otoriter, atau dia merasa sudah demokratis tapi sebetulnya pola asuhnya otoriter. Boleh mungkin secara spesifik kita bahas Mbak, mulai dari pola asuh otoriter itu seperti apa? Pola asuh otoriter itu dimana orang tua mengarahkan 100% terkait dengan anaknya. Jadi anak tidak diberi kesempatan untuk mengutarakan pendapat, ya semua orang tuanya itu yang ngatur. Jadi kamu nggak boleh yang namanya sekolah di jurusan ini. Nah itu orang tua otoriter. Nggak bisa, mama selalu benar, papa selalu benar. Nah gitu, itu otoriter ya. Nah itu mesti dikurangi. Di zaman anak sekarang itu mereka lebih kreatif, sehingga ketika kita paksa anak itu mengikuti aturan kita, atau maksudnya bukan aturan kita ya, lebih kayak keinginan kita. Nah itu anaknya akan tumbuhnya akan tidak percaya diri, merasa minder, tidak berdaya. Ya gimana dong bisa berdaya, orang-orang tuanya selalu yang paling baik gitu ya. Orang tua selalu merasa paling benar gitu ya. Ya susah, anak akan selalu salah gitu. Nah banyak sekali anak-anak sekarang yang dengan orang tua otoriter pasti akan takut duluan dalam menghadapi situasi baru. Oke. Ya, takut duluan, mau kerja nih, bawa lamaran, aduh gimana ya nanti ya, bisa nggak ya aku ya, kayak gitu. Kenapa? Karena dia tidak biasa untuk menghadapi situasi itu sendiri gitu. Oke. Selalu orang tuanya pokoknya yang ini yang ngatur. Dia nggak boleh gitu. Nah itu jadi dampaknya kan sampai dewasa pun akan kurang baik pada anak gitu. Oke. Begitu penting 1000 kelahiran anak itu Mbak ya. Jadi golden period yang biasanya disebut oleh seorang psikolog dan juga dokter-dokter anak itu begitu penting sehingga berefek besar pada seumur hidupnya seorang anak gitu Mbak. Nah kalau untuk tipe pola asuh demokratif ini yang seperti apa, ciri-cirinya itu seperti apa Mbak? Demokratis ya, artinya pola asuh ini tetap ada aturan, tetap ada norma dari orang tua, tetapi anak diperbolehkan untuk mengutarakan pendapat. Misalnya, mama saya nggak mau seperti ini karena ini. Ya, jadi orang tua harus terima. Oh gitu ya dek, tapi sebenarnya kalau adik mau seperti ini nanti dampaknya kayak gini loh. Nah jadi ada pertimbangan yang diberikan oleh orang tua kepada anak gitu. Jadi demokratis itu Memberikan komunikasinya dua arah. Jadi nah ya, otoriter itu kan satu arah, jadi orang tua aja yang boleh ngomong. Kalau demokratis itu dua arah, artinya anak diperbolehkan untuk mengutarakan pendapat, orang tua memberikan feedback seperti apa, kayak gitu. Oke. Ketemu ya teman-teman dan pemirsa yang ada di rumah, perbedaan yang inti dasar gitu Mbak ya dari pola asuh demokratif dan otoriter adalah ketika apakah ada komunikasi dua arah atau hanya satu arah saja. Oke, silakan deh melakukan refleksi diri untuk teman-teman dan sahabat ataupun orang tua yang saat ini sedang menjalani pola asuh terhadap anaknya. Oke, sebelum lanjut Ibu Tirsa, ini kita sudah beberapa bergabung dan ada pertanyaan dari sahabat kita. Yang pertama dari Suaran Dani Fani. Halo, selamat pagi. Kita sapa dulu Bu. Oke, selamat pagi Ibu. Salam sehat dan bahagia. Mohon pencerahannya tentang karakteristik anak di umur 3-5 tahun. Fase yang sangat ingin dimanja, tapi orang tua masih disibukkan dengan karir. Oke, 3-5
sampai 5 tahun. Itu bagaimana, Bu? Iya, fase usia 3 sampai 5 tahun memang fase egosentris namanya kalau dalam psikologi. Egosentris itu apa? Anak ingin diperhatikan. Dia semua kayaknya ini punya anak aku gitu, barang ini punya anakku gitu ya. Tetapi ya perlu diberikan arahan, ya punya adik tapi berbagi ya dengan adiknya atau dengan teman yang lain gitu. Jadi tetap harus ada arahan. Lalu bagaimana orang tua yang sibuk gitu ya. Nah ini juga agak susah ya ketika orang tua yang sibuk ini mesti bisa bagi waktu untuk anak gitu ya. Kita nggak bisa membentuk anak itu memiliki kepribadian yang baik gitu ya, pola perilaku yang baik ketika orang tuanya tidak pernah memberikan ilmu sedikit pada anaknya. Oke. Gitu ya. Jadi memberikan sedikit apa sih yang boleh dilakukan pada anak-anak usia ini gitu. Bagaimana sih memberikan nasihat pada anak-anak ini? Kalau seandainya orang tuanya artinya sibuk bekerja dan mengabaikan anaknya, itu kan menjadi permasalahan lagi pada perilaku anak tersebut gitu. Oke. Iya. Itu Ibu ya. Sudah, mungkin kalau misalnya ada yang mau ditanyakan kembali, boleh bergabung kembali bersama kita ya di acara live streaming ini. Oke, tadi 3 sampai 5 tahun itu termasuk fase egosentris seorang anak, gitu Ibu Tirsa ya. Jadi betul-betul harus diperhatikan dong, Mbak, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang baik, mana yang tidak baik, gitu. Mana yang benar, mana yang salah, gitu. Kembali lagi Mbak Tirsa ya. Oke, kembali lagi ada pertanyaan dari sahabat kita yaitu Dede 58. Halo, selamat pagi Dede. Salam sehat dari kami Rumah Sakit Balimed Buleleng. Selamat pagi Dok. Oke, ini Bu psikolog ya, jadi bukan dokter. Anak saya umurnya 2 tahun, sangat super aktif sekali, tapi belum bisa bicara. Kira-kira apa penyebabnya ya Dok? Oke. Agak menyimpang sedikit ya dari parenting, artinya ini terkait dengan salah satu gejala gangguan gitu ya. Kenapa sih anak saya tidak bisa bicara di usia 2 tahun 2 ya? tahun. 2 tahun lebih atau 2 tahun pas? 2 tahun tadi, Mbak. 2 tahun ya. Nah, itu penyebabnya apa? Kenapa anak saya di usia 2 tahun belum bisa bicara? Nah ini, belum bisa bicara sama sekali tidak bicara, atau hanya mama, atau hanya menyebutkan mama dan papa, atau seperti apa? Nah itu mesti detail. Lalu kenapa anak ada hambatan dalam bicara di usia 2 tahun? Nah, stimulasi anak untuk bisa bicara itu dilakukan pada saat sejak ibunya hamil sebenarnya ya. Ibu hamil itu kan suatu anugerah sebenarnya yang didapati oleh ibu ini ya gitu ya. Makanya perlu kesiapan dan kematangan secara psikologis. Kenapa? Ketika hamil dia harus bisa nih yang namanya memberikan stimulasi pada anak di dalam kandungan ya, mengajak bicara pada anak ya. Jadi harus ngajak bicara, Dek, mama lagi mandi misalnya, atau mama lagi makan nih, adek lagi ngapain ya. Itu kan ada pembicaraan dengan anak di dalam kandungan ya. Itu sangat penting sebenarnya dalam apa istilahnya stimulasi ya. Nah stimulasi itu sejak di kandungan, lalu ketika dia lahir pun kita harus tetap ngajak bicara ya, usia bayi gitu ya, mau mandi diajak bicara, diajak bercanda gitu ya Dek gitu ya. Kan sehingga melihat fokus dia, matanya fokus nggak ke kita gitu, fokus nggak dia melihat ibunya yang sedang bicara ini gitu. Nah itu berlanjut terus sampai dia usia 1 tahun. Nah biasa ada kata-kata yang gua misalkan gitu ya waktu bayi ya, nanti menjadi mama gitu ya. Nanti menjadi beda lagi, ada konsepnya lagi, mama, papa, ibu. Nah itu ada konsepnya, berarti dia tahu mana ibunya mana bapaknya. Nah di usia 2 tahun sebenarnya sudah mulai bicara. 2 tahun. Jadi deteksi pada tumbuh kembang anak minimal usia 2 tahun. Ya, ketika 2 tahun belum bisa bicara, nah itu perlu dikonsultasikan kepada psikolog atau dokter anak tumbuh kembang. Gitu ya, dokter anak tumbuh kembang akan memberikan diagnosa terkait dengan kondisi fisik kepada anak ini. Nah, ketika dokter tumbuh kembangnya
merasa anak ini butuh proses terapi, maka perlu di terapi, di psikoterapi pada psikolog itu sendiri, psikolog klinis ya, psikolog klinis yang bisa memberikan psikoterapi itu sendiri. Nah, kalau psikolog yang lain itu belum bisa untuk menangani itu. Berarti kalau psikolog itu memang harus ke psikolog klinis ya Mbak, kalau untuk konsultasi tentang gangguan tumbuh kembang pada anak, khususnya salah satunya tadi keterlambatan untuk proses bicaranya. Oke. Mbak, saya pernah membaca nih di sebuah majalah bahwa seorang anak dengan potensinya itu ada yang lebih menonjol, ada yang sedikit terpendam. Mungkin saya sempat membaca di majalah itu tentang soal bahwa seorang anak bisa lebih aktif di visual, auditory, atau kinestetiknya. Nah, hal itu benar atau tidak, Mbak? Kalau misalnya seperti tadi, itu kan gangguan di entah itu di pendengaran, auditorinya, atau dia mungkin karena lebih hiperaktif gitu geraknya, kinestetiknya lebih menonjol. Kalau salah satu saja yang menonjol itu termasuk gangguan atau bagaimana, Mbak? Oke, dikatakan gangguan ketika memang ada hambatan perilaku yang ditunjukkan gitu ya. Jadi anak ini tidak bisa bicara, kenapa ya? Nah, apakah stimulasi yang bermasalah, maksudnya tidak pernah diberikan stimulasi dulunya, ibunya diam aja gitu, diberikan handphone aja anaknya. Nah, itu bermasalah juga ya. Kedua, apakah ada masalah di pendengaran ya, sehingga dia tidak tahu apa, nggak dengar gitu ya, orang ngomong apa dia nggak tahu gitu ya. Atau ada masalah di tumbuh kembang yang lain ya, hiperaktifkah, autiskah, dan sebagainya. Nah, itu perlu ada diagnosa dari psikolog klinis atau dokter anak gitu ya. Nah, itu mesti dikonsultasikan lagi. Nah, lalu terkait dengan intelijensi tadi, itu ada 3 macam intelijensi yang kita emang dapat ya, kayak dari auditori gitu ya, kinestetik maupun visual gitu ya. Ada anak yang bisa belajar ketika melihat, ya melihat gambaran gitu, maksudnya ditampilkan gitu dia ngerti itu, secara visual dia bagus gitu ya. Ada dari mendengar, misalnya nih mau ujian, kamu ngomong dong topik ujian kita apa, aku dengerin aja, itu dia udah paham. Ada yang kayak gitu ya. Ada kinestetik, berarti dia harus apa? Membuat rangkuman, nulis, sehingga itu lebih ditangkap pemahamannya dari teori itu, yang dari yang dia pelajari itu, dia dari tulisan itu tadi yang dia paham. Gitu. Berarti kalau untuk mengetahui nih Mbak, potensi bakat yang mana lebih menonjol, apakah dia dengan melihat, mendengar, dan atau dia dengan melakukan sesuatu gitu, berarti perlu ke psikolog juga, Mbak? Iya. Oke. Berarti betapa gimana ya, Mbak? Betapa penting sebetulnya kalau kita sesekali gitu, Mbak, yang mungkin 6 bulan sekali gitu dalam pola asuh anak kita berkonsultasi dengan psikolog klinis. Sebenarnya untuk terkait dengan anak normal, untuk mengetahui potensi ya, kecerdasan, cukup dalam 10 tahun sekali. 1 tahun. Tapi ketika anak itu dikatakan gangguan, maka dia harus melakukan proses psikoterapi itu rutin. Oke. Ada terapi psikoterapi. Ya. Tidak banyak mungkin orang tua yang tahu hal ini, Bu Tirsa ya. Dan juga orang tua muda mungkin yang saat ini sudah hamil dan berencana nanti menerapkan pola asuh yang bagaimana. Menarik sekali sebetulnya kalau ikut obrolan kesehatan kita hari ini. Oke. Nah, Mbak, ada lagi ini dari Ibu Putu Dina. Halo, selamat pagi Bu Dina. Oke. Ibu Putu Dina, ya sama namanya sama saya jadinya Ibu ya. Gimana sih mengatasi umur anak 4 tahun tidak mau makan nasi, lauk pauk? Bagaimana solusinya jika seperti itu? Apakah akan terus ke depannya seperti itu, Ibu Tirsa? Nah, silakan. Tidak mau makan nasi dan lauk pauk gitu. Ya, sudah umur 4 tahun. Berarti makanannya apa dong? Berarti makanannya apa dong, Bu Putu Dina? Oke. Artinya ketika anak nggak mau makan nasi gitu ya, lauk pauk gitu. Anak saya juga kayak gitu, Bu. Yang nomor 1 ya. Nah, itu dia anti nasi gitu ya. Ya, artinya asupan nutrisi itu tidak hanya dari nasi gitu ya. Sehingga kita mesti kreatif juga dalam memberikan makanan. Kalau saya nih pribadi, karena anak saya juga mengalami seperti itu,
nasinya kita sembunyikan sedikit ketika kita butuh karbohidrat yang masuk dalam tubuh anak ya. Ada kita bikin ya kayak nugget gitu ya. Ada nasinya gitu ya, ada ikannya, ada dagingnya, ada sayurnya, ada kacang-kacangannya. Nah itu jadikan satu, dibuat nugget sehingga anak ini mau makan yang crispy gitu ya. Nugget itu kan udah crispy-nya ya. Nah itu anak ibu mungkin dicari dulu kesukaan makanannya apa sehingga bisa dikreativitaskan ke arah sana. Oke. Jadi gimana sebetulnya orang tua mencari solusi terus menggali gitu Mbak ya, dan menyesuaikan dengan keinginan anak sendiri. Kalau anaknya nggak suka nasi ya udah dikemas jadi nasinya dalam bentuk makanan-makanan yang menarik. Oke. Baik. Nih ada pertanyaan lagi Ibu Tirsa dari sahabat kita yaitu Epri. Halo, selamat pagi Mbak Epri. Dok, gimana sih caranya parenting anak jika umur anak 2 tahun yang takut akan hal-hal baru seperti trauma, contohnya seperti bertemu dengan orang baru atau tempat baru. Nah ini termasuk gangguan psikologi atau gimana Bu Tirsa? Kita nggak bisa bilang bahwa nggak bisa bilang secepat itu ya anak ini gangguan atau tidak ya, nggak bisa ya. Artinya itu perlu dengan observasi gitu ya, bagaimana pola pengasuhan di rumah gitu. Sehingga kita bisa tahu kira-kira apa yang harus ditangani pada anak ini gitu ya. Ketika dia takut pada hal-hal baru, sebenarnya itu hal wajar juga pada anak. Karena apa? Yang dia sering temui kan orang tuanya. Ketika dia berada sama orang lain kan dia juga takut ya, karena dia nggak kenal gitu. Nah itu ada positifnya juga ketika anak seperti itu. Artinya dia tidak mudah dibohongin atau tidak mudah ketika ada orang baru mau ngambil dia atau pegang-pegang dia juga nggak mau gitu ya. Itu kan ada posisinya juga gitu. Nah tetapi ketika bermasalah ketika nanti di usia misalnya sekolah dia sampai nangis terus-terusan gitu ya, itu dikatakan bermasalah. Tetapi ketika adaptasi itu dilakukan beberapa saat atau beberapa hari, itu wajar-wajar saja pada anak. Ya, sekali 2 kali itu wajar Ibu Tirsa ya, tapi kalau semisalnya sudah masuk bangku sekolah itu yang harus menjadi warning, perhatian orang tua lebih gitu. Oke. Ya, oke. Kalau ada pertanyaan lagi dari Ibu Epri mau melanjutkan bagaimana pernyataan dari psikolog kami, silakan melanjutkan di live streaming Instagram kami. Kita lanjut dulu Ibu Tirsa ya. Ada pertanyaan lagi dari teman kita Suara dari Fani, nanya lagi nih Bu. Lanjut lagi ya Bu, di tengah orang tua yang sibuk dalam karir, seberapa efektifkah pembinaan anak melalui media komunikasi handphone? Kalau dikasih terus pegang handphone juga kasihan untuk tumbuh kembang anaknya. Itu gimana tuh? Di era digital ini memang kita nggak bisa ya namanya melarang anak untuk juga pegang handphone. Apalagi di musim pandemi ini ya, anak sekolah pasti butuh internet, butuh media inilah. Google gitu ya untuk mencari tahu. Nah, lebih baik diberikan komputer mungkin sehingga anak ini bisa tetap mengikuti aktivitas menggunakan internet. Kalaupun harus HP, dibatasi Bu, ya, dibatasi beberapa menit aja. Misalnya, yaudah kamu misalkan makan dulu ya, selesai makan boleh lihat HP, tapi 10 menit aja ya. Jadi ada perjanjian di sana dengan anak, ya, yang anak harus tepati itu. Nah itu anak diajak juga untuk timbang-timbang, untuk menepati janji juga, gitu ya. Nah itu, dan perlu dikontrol terkait dengan film-film yang dilihat oleh anak, sehingga tidak sampai melihat hal-hal yang kurang baik bagi anak. Baik Ibu. Kalau semisalnya tadi berarti begitu penting kita mengajarkan untuk perjanjian waktu gitu Ibu Tirsa ya. Kalau misalnya anak main handphone 1 jam aja ya, atau maksimal ya 30 menit aja ya, kamu main nanti sebenarnya habis 30 menit kita juga bisa jadi menjaga figur kita ya di hadapan anak. Nah apa sih sebetulnya resiko terburuknya Bu Tirsa kalau semisalnya parenting atau pola asuh ini tidak baik pada saat tumbuh dan kembang anak itu? Resiko terburuk ya. Resiko terburuk akan menimbulkan dampak perilaku yang kurang baik pada anak ya.
Artinya ketika itu tidak dijalankan dengan baik atau orang tuanya mungkin mengabaikan anaknya ya, tidak pernah memberikan perhatian khusus pada anaknya, itu dapat menyebabkan anak itu merasa terserah saya gitu ya, kalau saya nggak pernah peduli sama saya kok gitu. Dan di kemudian hari akan menjadi anak seperti apa kira-kira kalau nilai-nilai norma nggak diajarkan? Menjadi anak yang suka ya melanggar aturan. Nah, itu dalam psikologi disebut dengan conduct disorder. Nah, conduct disorder itu pada anak usia sekolah bisa jadi dia suka membolos ya, suka melakukan sesuka hatinya, tidak tepat waktu, tidak tanggung jawab. Nah, lalu conduct ini bisa berkembang lagi ibu-ibu ya, menjadi anak yang bermasalah di sekolahnya. Nah, atau dia menjadi salah satu calon kriminalitas. Ya, banyak yang kita lihat saat ini ya Ibu ya, kalau misalnya anak baru SMP saja sudah membunuh temannya atau malah melawan gurunya, memukul gurunya. Mungkin itu menjadi salah satu penyebab dan juga dari salah satu penyebab dari orang tua yang cenderung mengabaikan anaknya, sehingga anak ini merasa tidak dihargai, tidak dianggap ada, tidak diberikan pemenuhan psikologis dengan baik, sehingga ya di luar dia akan menjadi anak yang tidak ada aturan yang jelas, ya dikatakan brutal pada diri. Oke, baik Mbak Tisa, tapi kondisi demografi kita saat ini untuk Indonesia dan khususnya juga untuk Bali itu kita kerap kali secara individu memperhatikan bahwa menyatakan bahwa kondisi ekonomi saya seperti ini. Ekonomi dijadikan sebagai salah satu alasan ketika misalnya untuk memilih pola asuh untuk anaknya. Nah, keterbatasan ekonomi itu apakah bisa menjadi salah satu juga faktor yang bisa menghambat untuk pola asuh atau menjadi orang tua yang baik di hadapan anaknya? Mbak, bagaimana seharusnya bagi kami yang mohon maaf mungkin dengan keterbatasan ekonomi, situasi juga harus bekerja gitu dari pagi sampai malam, itu gimana seharusnya mengantisipasi? Terkait dengan ekonomi berarti pola pengasuhan ya, artinya ketika saya mengajarkan tentang parenting, berarti parenting itu sebenarnya tidak hanya dari materi ya Bapak Ibu ya. Parenting itu pengasuhan secara psikologis ya. Jadi secara psikologis itu seperti apa yang tadi saya bilang, pertama kali hadir bagi anak. Yang paling penting adalah secara psikologis. Nah, ketika secara ekonomi kurang, berarti penggunaan materinya yang kurang ya. Jadi mungkin lebih ke arah saya nggak bisa nih, anak saya minta handphone saya nggak bisa kasih gitu. Itu ekonomi itu ya. Tetapi pemenuhan secara psikologis, adik mama belum punya uang ya nak, nanti kalau mau punya uang mama akan kasih gitu, pelan-pelan ya. Nah, itu kan ada psikologisnya, ada timbang-timbang terkait dengan materi atau ekonomi yang dimiliki oleh orang tua. Sehingga anak ini belajar untuk apa? Mendapatkan sesuatu itu tidak mudah gitu ya. Jadi kita mengajarkan anak juga untuk mempertimbangkan bahwa mendapatkan sesuatu itu tidak dengan cara mudah loh, mesti kerja keras gitu. Jadi anak zaman sekarang kenapa sih berpikirnya selalu instan? Aku maunya itu dengan cara instan, misalnya mencuri atau maaf ya, jual diri. Itu cara instan yang dia inginkan. Kenapa? Mudah dia dapat uang. Ya, itu dari pola asuh apa? Pola asuh yang cenderung mengabaikan. Ya, karena apa? Karena dia tidak pernah mendapatkan apa kasih sayang yang penuh gitu. Kenapa anak-anak zaman sekarang seperti itu ya? Nah, karena ya tadi pola pengasuhan yang kurang baik dan orang tuanya mungkin kurang bisa membagi waktu dengan baik dalam bekerja dan sebagainya. Oke, berarti kesimpulannya faktor keterbatasan ekonomi itu tidak menjadi alasan seharusnya bagaimana menjadi orang tua dan memberikan pola asuh yang baik atau parenting terhadap anaknya. Berarti untuk misalnya materinya harus dikesampingkan, betul Ibu Tirsa ya. Beda dengan kehadiran Anda sebagai orang tua di tengah setiap hari aktivitas anak itu setiap hari di rumah. Betapa pentingnya itu berarti Ibu ya. Oke, nah realita menyatakan Bu bahwa banyak orang tua yang tidak pede
untuk menjadi figur di hadapan anaknya. Nah, mitos atau fakta sih kalau semisalnya perilaku orang tua itu akan mungkin orang sebut kalau buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, hal itu apakah mitos atau fakta seperti itu? Mitos atau fakta tergantung lagi ya. Jadi kenapa ada pepatah seperti itu? Sebenarnya mengambil dari satu teori bahwa anak itu belajar dari teori modeling gitu ya. Anak mengadopsi perilaku orang tuanya. Yang mana yang sering dia lihat, mana yang sering dia dengar, itu dia adopsi. Otak anak seperti spons, Bapak Ibu. Ya, spons. Jadi ketika dia serap, dia akan proses itu dalam otaknya, keluarkan dia sebagai perilakunya dia gitu. Jadi dia akan memodelin perilaku orang tuanya itu sendiri. Oh, bapak saya dulu suka mukul nih, atau kasar. Secara nggak langsung anaknya akan mudah mengeluarkan kata-kata kasar. Ya, kalau bapak ibunya mungkin orang Jawa Tengah gitu ya, nggak pernah yang ingin gitu ya, anaknya juga akan memiliki sikap yang sama, kurang lebih sikapnya akan sama, karena pendidikan pertama kali pada anak sudah keluarga. Model melihat keluarga adalah sistem sosial terkecil yang dipelajari oleh anak itu sendiri. Oke, baik. Oke, ini Mbak ada pertanyaan lagi dari sahabat kita, yaitu maaf cerewet ya Ibu Tirsa, bagaimana cara pola asuh anak untuk mencetak generasi yang tidak manja? Nah, itu pertanyaan dari sahabat kita Ibu Suaran Danifani. Baik, terima kasih pertanyaannya ya. Bagaimana membentuk anak itu tidak manja? Tentunya ibu mesti punya ini nih, pola pengasuhannya mesti jelas ya, artinya tidak ambivalen gitu ya, tidak berubah-ubah maksud saya. Nah, ketika dalam satu rumah itu yang memberikan arahan hanya bapak dan ibu saja, itu pasti bisa dilakukan. Tetapi ketika dalam rumah itu banyak orang, maka akan susah dilakukan. Karena apa? Itu akan cenderung ambivalen Bapak Ibu. Ya, orang tua memberikan pola asuh demokratis tapi tegas gitu ya. Yang satunya mungkin lebih memanjakan gitu. Nah, itu agak susah karena pasti sudah ambivalen. Ketika anak ini merasa tertekan atau anak ini merasa tidak dipenuhi, dia akan lari ke sana yang sering memenuhi gitu. Nah, itu bagaimana menciptakan anak tidak manja? Nah, orang tua mesti belajar lagi ya untuk bisa punya pola asuh yang lebih baik gitu. Artinya dalam memberikan sesuatu pada anak mesti diberikan pertimbangan dulu anaknya gitu ya. Misalnya, mama saya mau mainan, harus misalnya sebentar. Ajarin anak untuk bisa menunggu. Ya, sabar menunggu. Nanti dulu ya Dek. Kalau misalkan anaknya nangis, nah itu berarti anaknya sudah biasa melakukan tindakan nangis itu untuk mendapatkan sesuatu. Gitu. Itu yang sering terjadi, sehingga mesti diajarin lagi supaya anak itu lebih mau menunggu dengan sabar. Ya, ketika anak nangis ya biarin aja, kita alihkan yang lain gitu ya, supaya anak ini tidak terpaku pada mainan itu terus. Ya, nanti ya Dek, ketika orang tua berjanji, nanti ketika orang sudah punya uang mau belikan. Nah, orang tua harus janji loh, ketika kayak gitu mesti ditepati. Ya, jadi anak mesti belajar juga bagaimana boleh atau tidak. Anak juga belajar kira-kira mamaku bisa nggak ya beliin aku. Iya. Nah, itu penting itu Ibu Tirsa ya. Anak manja gimana orang tua bisa belajar untuk menepati janji dan mengajarkan kesabaran, kasih waktu juga di antara itu ya. Oke, menarik sekali perbincangan kita pada hari ini Ibu Tirsa. Pemirsa yang ada di rumah, Anda masih punya kesempatan kiranya 5 menit lagi untuk bertanya. Kalau semisalnya Anda ada hal-hal yang kiranya mau ditanyakan terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, atau bagaimana membangun mental yang kuat gitu Ibu Tirsa ya, di tengah situasi zaman era saat ini, yaitu kita sebut sebagai era ya kebebasan berekspresi. Anak-anak juga memiliki hak tertentu untuk bisa berkreasi, mengembangkan diri, mengembangkan potensinya, mengetahui potensinya. Dan orang tua tentunya juga harus belajar lebih loncat gitu Mbak ya. Jangan sampai anaknya lebih aktif atau lebih
tahu daripada orang tuanya. Iya. Nanti jadinya figurnya kebalik ini Bu Tirsa. Iya. Ya itu, jadi orang tua juga harus bisa memahami anak itu boleh loh berpendapat bapak ibu ya, bukan orang tuanya aja. Jadi mesti kita juga timbang-timbang, oh kata anak saya seperti ini benar nggak ya, kira-kira boleh nggak ya kayak gini. Kalau misalnya seandainya memang masih toleransi aja nggak apa-apa. Artinya jangan terpaku pada saya yang paling benar, itu paling baik ya untuk anak. Oke, nah benar nggak sih ini Bu Tirsa, kalau semisalnya asupan gula itu, asupan makanan atau nutrisi untuk anaknya itu berpengaruh besar terhadap perkembangan psikologi anak dan juga mentalnya, benar atau hanya mitos saja Bu? Asupan gula itu biasanya ranahnya ke faktor fisik ya, gitu ya. Faktor fisik mungkin ke dokter anak gitu untuk bisa tahu bagaimana asupan yang baik pada anak, nutrisi yang baik pada anak, yaitu ke ahli gizi ataupun ke dokter anak itu sendiri. Tetapi ketika anak itu dikatakan ada gangguan secara perilaku, seperti misalkan anak-anak autis gitu ya, itu memang ada makanan-makanan yang harus dilarang pada mereka gitu. Nah itu tuh mesti konsultasi lagi juga ke ahli gizi dan dokter anak itu sendiri. Oke, jadi kolaborasi sebetulnya Bu Tirsa ya. Ya. Betapa pentingnya kemudian kalau semisalnya kita ada waktu untuk berkonsultasi. Nah untuk di Buleleng ini kita sudah punya nih beberapa psikolog, dan Rumah Sakit Bali Med Buleleng menjadi salah satu rumah sakit yang dikonsep bukan hanya untuk orang sakit pemirsa di rumah, tapi bagaimana Anda dan keluarga untuk mempertahankan kesehatan dan juga untuk menjalani proses kehidupan, pertumbuhan dan perkembangan anak didampingi, termasuk salah satunya juga bagaimana pola asuh anak yang baik untuk anak gitu ya. Jadi silakan Anda semisalnya orang tua ataupun punya keluarga yang kiranya memerlukan perhatian khusus terkait dengan kondisi psikologi, Anda bisa langsung appointment dengan psikolog kami di Rumah Sakit Bali Med Buleleng. Lihat jadwalnya di Instagram kami. Selalu update informasi seputar Rumah Sakit Bali Med Buleleng tentunya di Instagram kami ataupun di Facebook kami, di YouTube kami, semua media sosial gitu ya. Karena kita akan selalu nge-share Ibu Tirsa terkait dengan apa sih sebetulnya update teknologi kesehatan saat ini, atau hal-hal apa yang perlu diperlukan nih untuk masyarakat gitu ya. Jadi Rumah Sakit Bali Med Buleleng ini bukan hanya untuk orang sakit, tapi bagi Anda juga yang ingin meningkatkan kualitas gitu kehidupan dan juga berkonsultasi seputar kesehatan, medical check up, Anda juga bisa langsung appointment di Rumah Sakit Bali Med Buleleng. Nah mungkin sebagai closing statement, apa sih tips-tipsnya Bu di zaman saat ini untuk parenting yang baik sebagai orang tua? Apa yang mesti diperhatikan? Apa yang seharusnya dilakukan bagi orang tua? Silakan. Yang paling penting bagi orang tua adalah mengetahui cara pengasuhan yang baik ya. Nah orang tua tuh bisa jadi tiga sikap gitu ya. Satu, bisa menjadi seorang trainer, bisa menjadi seorang coach, pelatih, dan terakhir bisa menjadi seorang terapis ya. Jadi tidak ada orang tua yang sempurna, tetapi bisa mengusahakan melakukan yang terbaik untuk anaknya. Contohnya ketika anak itu membutuhkan latihan terkait dengan pelajaran, maka orang tua bisa menjadi apa? Pelatih, ya kan? Pelatih melatihkan anaknya untuk bisa mengajarkan motoriknya, hitungan dan sebagainya. Ya. Kapan orang tua menjadi seorang trainer? Nah, perlu ada apa? Pemberian materi gitu ya, materi atau pelatihan-pelatihan khusus, pelatihan kecil itu misalnya apa? Orangnya menerangkan, nah kalau ikan itu hidupnya di air, dia makan ini, dan ini suatu pelatihan yang diberikan pada anak ya. Lalu kapan orang tua menjadi seorang terapis? Ketika anak sedang bermasalah ya, anak itu tidak bisa mulus-mulus aja gitu ya. Ketika anaknya bermasalah, contoh malas sekolah misalnya, maka orang tua harus menjadi apa? Terapis. Ayo dek sekolah, nanti kalau nggak sekolah nanti adik nggak bisa menjadi anak yang pintar ya, menjadi anak yang pintar, jadi adik harus sekolah nih gitu. Atau misalkan anaknya sedang ini nih
bermasalah terkait dengan sekolah misalnya, membolos gitu ya, maka orang tua harus menjadi terapis bagi anaknya, hadir untuk anaknya secara psikologis. Ayo dek, kenapa kamu nggak mau sekolah? Ini tanya anaknya, kenapa kok kamu merasa tidak nyaman di sekolah? Ada masalah apa? Ya, jadi nggak bisa kita sebagai orang tua tuh nyantai gitu. Gitu ya. Jadi ada 3 yang bisa dijadikan patokan pada bapak dan ibu di rumah. Nah, gimana sih saya harus menjadi orang tua gitu ya? Ya, itu 3 tadi. Bapak ibu bisa menjadi seorang trainer, bapak ibu bisa menjadi seorang coach, dan bapak ibu bisa menjadi seorang terapis. Oke. Nah, terakhir ini Ibu Tirsa, kalau misalnya kita bicara soal konsultasi ke psikolog, itu kan konotasinya mungkin bagi masyarakat awam, mohon maaf Mengerikan. ini ya mengerikan sekali. Nah, kapan sih kita seharusnya sudah mulai berkonsultasi ke seorang psikolog pada saat kita melihat perilaku anak yang seperti apa? Ya. Kapan kita bisa konsultasi ke psikolog? Ketika memang anak ini sudah menunjukkan perilaku yang maladaptif. Maladaptif itu apa? Berarti dia sudah susah untuk beradaptasi di lingkungan sosialnya, murung, tidak mau keluar kamar misalnya, atau dia bolak-balik ini membolos sehingga sekolahnya selalu menegur orang tuanya. Ya, itu maladaptif, artinya sudah tidak bisa mengerjakan kegiatannya seperti biasanya, seperti anak normal gitu. Sehingga itu perlu dikonsultasikan ke psikolog. Selain itu misalnya untuk orang dewasa di musim pandemi COVID ini, banyak orang dewasa yang mengalami stres berat. Kenapa saya harus kerja di rumah sih gitu, atau yang dirumahkan ya bapak ibu, gimana caranya saya bisa tidak stres gitu ya, atau bertahan hidup gitu ya. Nah, itu kan harus sehat secara mental ya. Selain secara keuangan harus keuangan harus bisa mengelola keuangan dengan baik, tetapi secara mental juga harus sehat gitu. Nah, itu perlu dikonsultasikan ketika bapak ibu sudah tidak bisa melakukan kegiatan seperti dulu gitu, dan stres dengan kondisi COVID ini ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Tirsa atas Sama-sama. bincang-bincang tips-tipsnya untuk keluarga, orang tua di rumah ataupun calon orang tua di rumah, gitu, menarik sekali. Nah, andai kata semisalnya teman-teman dan sahabat yang di rumah kiranya dalam keterbatasan waktu kami live streaming, silakan jika Anda semisalnya masih ada pertanyaan gitu, ada hal-hal yang kiranya harus dikomunikasikan dengan psikolog kami, Anda juga bisa melalui messenger kami gitu ya, di Instagram dan juga di Facebook kami. Atau apabila semisalnya anak Anda harus diketahui, harus dilihat langsung oleh psikolog kami, ada baiknya juga Anda sebagai orang tua bersama anak berkonsultasi dengan seorang psikolog, dengan orang yang tepat gitu Ibu Tirsa ya. Terima kasih banyak, menarik sekali dan semoga bermanfaat untuk teman-teman yang ada di rumah. Sampai jumpa di program Bincang-Bincang Kesehatan minggu depan. Semoga program ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Nah, sebelum kami tutup, kami perlu sampaikan bahwasannya untuk Anda yang berniat berkonsultasi dengan psikolog, Anda juga bisa mendapatkan voucher gratis untuk konsultasi ke psikolog kami melalui poliklinik gitu ya. Dengan cara bagaimana? Anda bisa mudah sekali dengan mendaftarkan member melalui member platinum kami atau member gold kami, di mana Anda dalam satu keluarga, Anda juga akan mendapatkan satu orang mendapatkan medical check up, dan juga yang lainnya akan mendapatkan voucher-voucher menarik, termasuk voucher gratis ke poliklinik, yaitu bisa Anda gunakan, manfaatkan untuk konsultasi dengan psikolog kami. Demikian perbincangan dan program kesehatan pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Salam sehat dari kami. Om Santi 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 Om.